kabar semuanya, balik lagi di channel aku Sarah Dewi. Thank you banget buat kalian yang selalu support channel aku ini dan tontonin video-video aku. Seperti biasa buat kalian yang barusan banget nemuin channel aku ini, jangan lupa kalian juga bisa support channel ini. Please banget klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Matur nuwun. Guys, video aku kali ini aku mau jawab request kalian yang banyak banget minta dibikinin cara untuk menyembuhkan jerawat punggung. Dan kemarin itu aku lihat ternyata di punggung suami aku tuh jerawat punggungnya banyak banget. Dan masih ada yang baru banget dan lagi meradang-meradangnya. Dan kemarin itu udah aku lakuin treatment ke suami aku kurang lebih 3 hari aja. Ternyata tuh hasilnya sukses. So, aku bisa sharingkan ke kalian. Oke, sebelum aku tunjukin videonya, aku mau bacain dulu ke kalian penyebab terjadinya jerawat punggung. Jadi, alasan adanya jerawat punggung, ini aku udah dapetin artikelnya. Yang pertama itu karena pakaian yang ketat. Jadi, pakaian yang ketat itu membuat kulit kita itu sulit bernapas. Yang membuat kulit kita itu gampang banget iritasi, yang menyebabkan penyumbatan keringat. Lalu keringat itu memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan jerawat. Jadi buat kalian yang punya hobi pakai pakaian ketat dan masih keluar keringetan banyak banget, itu hati-hati, itulah penyebab terjadinya jerawat punggung. Next, yang kedua yaitu tempat tidur yang kotor. Nah, ini tuh penting banget guys, karena kita tuh kalau malam hari udah waktunya istirahat, kalau tempat tidur kita kotor itu banyak sekali jamur dan bakteri. Jadi usahakan ganti spray kalian itu maksimal seminggu sekali untuk mencegah timbulnya bakteri dan jamur. Lalu yang ketiga itu faktor hormon. Jadi kalau faktor hormon ini kalian bisa konsultasikan ke dokter. Siapa tahu itu ada ketidakseimbangan hormon di tubuh kalian. Setahu aku kalau ketidakseimbangan hormon itu bisa disebabkan oleh banyak hal, termasuk salah satunya faktor makanan. Jadi makanan kalian itu juga perlu kalian jaga agar hormon di tubuh kalian itu seimbang dengan baik. Karena ketidakseimbangan hormon itu bisa juga memicu terjadinya jerawat di punggung. Yang keempat, karena konsumsi obat tertentu. Jadi kalau kalian ada penyakit lain dan kalian mengkonsumsi obat, itu bisa juga karena efek samping obat yang kalian konsumsi. Terus yang berikutnya karena faktor genetika. Faktor genetika ini juga sulit dan kalian bisa konsultasikan di dokter kulit. Karena biasanya ini bawaan dari genetika atau keluarga kalian yang memiliki masalah yang sama. Jadi kalian perlu konsultasikan ke dokter kulit. Nah, yang terakhir itu kurangnya kebersihan, termasuk kalian males mandi. Jadi kalau kalian nanti udah nyobain tips dari aku ini, ternyata kak masih banyak jerawatnya di punggung aku, itu kalian bisa koreksi sendiri apakah kalian udah rajin mandi atau belum. Biasanya kalau aku secara pribadi, aku setelah keluar dari rumah, terus aku balik lagi ke rumah dengan badan yang kotor dan keringetan, itu langsung aku lap keringat aku dan aku langsung mandi. Karena kadang beberapa dari kita itu setelah masuk ke rumah kita duduk-duduk dulu, santai-santai dulu, padahal posisi badan kita itu kotor dan berkeringat. Dan di situ bakalan timbul bakteri atau munculnya bakteri yang menyebabkan jerawat di punggung. Nah, langsung aja biar kalian gak bosan, aku pertama-tama mau tunjukin dulu kondisi punggung suami aku sebelum melakukan treatment ini. Ini kalian bisa lihat jerawat punggung dari suami aku. Nah, itu dia guys, ada satu yang meradang yang masih baru banget, yang memerah banget. Kalian tadi udah bisa lihat videonya. Dan langsung aja aku mau kasih tahu ke kalian bahan-bahan dapur apa yang aku pakai. Jadi sesimpel ini, kalian nggak perlu beli produk yang mahal. Kalian bisa pakai bahan-bahan yang ada di dapur kalian untuk mengatasi jerawat punggung. Langsung aja ini kalian bisa simak pembuatannya dan aplikasinya di punggung suami aku.
Nah sekarang kalian pasti tanya, Kak itu kok pakai kunyit, nanti jadi kuning semua badannya dan ngebersihinnya susah, nanti kalau nempel di baju gimana? Jadi karena treatment ini dilakukan di punggung, yang pasti dulu kalian perlu seseorang yang membantu bersihin punggung kalian dengan air, dengan sabun kayak kalian mandi biasa. Setelah itu kalau masih ada sisa kunyitnya yang ada di punggung, kalian bisa pakaikan minyak zaitun. Nah ini aku mau tunjukin dulu cara aplikasinya dengan minyak zaitun. Ini kalian bisa lihat videonya. Nah itu dia guys, jadi kalian bisa ngebersihin dengan minyak zaitun sisa-sisa kunyit yang menempel di bagian punggung. Dan ternyata minyak zaitun ini pun berfungsi bagus banget buat jerawat. Aku mau bacain ke kalian. Minyak zaitun ini bersifat anti-inflamasi yang dapat menyembuhkan jerawat dan bekas-bekasnya. Lalu yang berikutnya, minyak zaitun ini juga bersifat non-komedogenik. Jadi dia itu tidak menyumbat atau menutup pori-pori. Yang terakhir, dia itu juga antibakteri yang dapat menyembuhkan jerawat karena infeksi bakteri. Jadi selain untuk membersihkan sisa-sisa kunyitnya yang masih menempel di punggung, minyak zaitun ini juga bisa bekerja untuk jerawatnya sendiri dan juga untuk menghilangkan bekas-bekasnya. Nah kalau sekarang kalian tanya, Kak kenapa sih harus pakai kunyit? Aku tuh nggak suka dengan kuning-kuningnya tuh yang susah banget hilang. Tadi aku udah kasih solusi untuk ngilangin sisa-sisa kunyitnya yang susah hilang. Dan alasan aku kenapa pakai kunyit, ini aku mau bacain. Karena kunyit itu mengandung kurkumin, anti radang, dan anti mikroba yang dapat membunuh bakteri penyebab jerawat. Jadi memang kunyit itu sebagus ini guys untuk jerawat. Jadi kalau kalian nggak suka kunyit, kalian tahan dulu demi bebas dari jerawat punggung. Dan kalau kalian tanya, Kak kenapa harus pakai minyak wijen? Karena minyak wijen ini juga bersifat antioksidan dan juga antiinflamasi. Dan yang bagusnya lagi, dia itu mengandung vitamin E. Dan terbukti kombinasi kunyit dan minyak wijen ini tuh bagus banget untuk mengatasi jerawat punggung. Nah itu dia guys, dan sekarang aku mau tunjukin hasilnya setelah melakukan treatment ini selama 3 hari. Kalian bisa lihat dulu before afternya. Jadi tuh aku melakukan treatment ini sehari itu 2 kali, dan aku lakukan selama 3 hari di suami aku. Ini kalian bisa cek dulu hasilnya, dan aku mau bandingin dengan before-nya. Nah itu dia guys, dan jerawatnya sudah teratasi. Dan by the way, itu yang jerawat meradang itu nggak perlu waktu 3 hari guys. Jadi cuman sehari aja, jadi sehari 2 kali aku pakaikan treatment ini. Besok paginya itu meradangnya nggak jadi timbul kayak putih-putihnya itu. Dia langsung aja menjadi kempes. Itu cuman dalam waktu 1 hari. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian puas dengan video aku kali ini dan kalian bisa praktekin kalau kalian mau nyobain. Semoga kalian juga cocok dengan tips dari aku ini. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video aku kali ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga lagi cari solusi untuk mengatasi jerawat punggung mereka. Jangan lupa kalau kalian udah nyobain, kalian bisa komen dan sharing sebanyak-banyaknya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk support channel aku ini dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Satu lagi, kalian bisa follow Instagram aku yang ada di atas sini. Tetap sehat, tetap semangat, dan ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you!